pulau-pulau banyak ya, menjadi satu peradaban dan satu benua-benua ya, benua-benua. Jadi itu yang terjadi. Lah Lord, saya sampaikan berkaitan dengan Bandung, kenapa Lord kok ngotot banget ya Bandung sebagai pusat pemerintahan dunia. Ya memang itu menjadi kodrat iradat. Kalau tanah dari Atlantik itu sendiri, di dalam satu cerita perjalanan dulu sebelum ada tanah seperti ini, ada sebut adalah gunung salju itu yang kuatan tingginya lah 22.000 kilometer ya. Ini itu adalah kekuatan ada di tanah Pasundan, yaitu dari mulai Tasik, Garut sehingga ke Banten sana. Ya, itu Pasundan. Persoalan sekarang ya itulah, maka di dalam peradaban Mesir yang dimaksud Mesir dengan 3000 tahun yang lalu ya sebelum Masehi. Kalau di sisi peradaban di apa namanya Bandung sendiri yang dibuktikan dengan secara yang bisa kita kaji lagi sebagai piramid yang ada di Gunung Padang itu sebenarnya piramid Atlantik. Piramid Atlantik ya, itu adalah 35.000 tahun sebelum Masehi. Itu ada. Artinya bahwa kita Indonesia adalah kaya akan satu bentuk peradaban yang luar biasa ya, yang seharusnya kita bisa gali dengan impian kita sebagai generasi muda khususnya ya. Kita bisa harus mengenal, mulai mencintai dari peradaban tersebut ya, mencintai sejarah, mencintai atas kenasionalitinya, dimulai dibangkitkan pada posisi ini. Lah pada kesempatan nanti insya Allah minggu depan Lot sudah mulai ada produksi di podcast Lot. Ada yang menanyakan tentang bagaimana berkaitan dengan soal COVID dan langkah-langkah COVID bagaimana. Nah, ini kita akan bahas pada podcast ke depan. Ya, tentu setiap malam kita akan lakukan dengan terus bahwa kita komunikasi langsung, menyapa ya, istilahnya menyapa dengan saudara kita yaitu para netizen ya, netizen yang telah bergabung dengan Lord. Nah, apapun keadaannya, Lord ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan bagi seluruh netizen yang telah peduli untuk bersama Lord. Tentu Lord pun tidak akan menjadi arti apa-apa tanpa saudara kita. Para netizen adalah ekuivalen rakyat ya. Suara netizen adalah suara rakyat ya. Itulah yang terjadi pada posisi sekarang ya. Ya. Kemudian ada banyak lah ya yang berkaitan dengan sejarah, dari sejarah Lord sendiri yang dari Prabu Siliwangi ya, memang perjalanannya begitu ya. Maka mari kita belajar menetapkan dulu atas impian atau tujuan yang kecil hingga yang besar. Percakapan besar dimulai dari yang kecil. Ya, itu adalah merupakan satu hal yang wajar. Tentu setiap manusia memiliki satu impian yang berbeda dan kita hargai. Kalau bicara dengan masalah kaitan keriduan Allah, keriduan dari Yang Maha Berkuasa itu pasti ridhoi ya. Karena kita sudah ada di bumi ini, sudah diridhoi. Jadi sebenarnya ridho pun tidak perlu lakukan dengan kata minta terus, karena Allah sesungguhnya sudah ridho ya. Ya. Lah, bagi dunia mungkin kita bukan apa-apa ya. Tapi ingat bahwa kita adalah dunia bagi orang-orang yang kita cintai. Maka mulailah mengucapkan dan memiliki impian, memiliki tujuan. Itu. Mungkin sepanjang dari perjalanan kaitannya dengan sapa para netizen malam ini ya. Sebut aja acara kita di tiap nanti jam 21, sapa netizen melalui Instagram dengan siaran langsung Lord ya. Karena apapun keadaannya Lord juga harus bisa juga dapat masukan-masukan dari saudara kita ya, para netizen ya.
ya, ada yang mengatakan bagaimana tentang kerajaan Majapahit ya. Majapahit itu apapun keadaannya dulu didirikan oleh cucu dari Pajajaran ya, dari Siliwangi, dari Prajajaran Agung, itu Raden Wijaya. Itu cerita perjalanan Majapahit. Raden Wijaya. Raden Wijaya itu cucu dari sini, dari Galuh. Ya, dari kerajaan Pajajaran ya, bagian dari Pajajaran. Dari Pajajaran yang agung, punya cucu Raden Wijaya. Raden Wijaya kemudian di sana mendirikan Majapahit. Dan Majapahit pada dekade waktu perjalanannya adalah mendapatkan tugas dari kekaisaran itu sebagai tentaranya pada saat itu. Karena proses peradaban perubahan daripada pelaksanaannya, masanya adalah ada beberapa hal yang mestinya kita ungkap secara khusus nanti, sehingga dipindahkan pada dulu ke dinasti. Dalam proses perjalanannya dinasti Ming itu perjalanannya. Jadi kekuasaan defense-nya diteruskan oleh dinasti Ming. Jadi penerus daripada dinasti Ming ya, penerus dari dinasti Ming ke sini. Makanya ada cerita sejarah peradaban China turun sampai ke sini ya, melalui Laksamananya turun sampai ke Jawa. Itulah karena peradaban meneruskan atas tugas pada satu sebagai defense ya. Ya, semuanya semuanya harus kita mulia. Jaya-jaya itu harus selalu kembangkan, dan itu merupakan doa dari kita semuanya. Selain lagi kalau berbicara tentang impian, ya impian itulah tujuan atau sebuah cita-cita mulia buat kita. Kita harus semuanya punya. Kalau prediksi ya salam dari Jakarta, dari Sultan Bintaro, apa kabar ya? Prediksi ya, yang jaya-jaya ya, mesti ada sisi kesamaan. Bari salam kita itu mulia, jaya-jaya. Dan prediksi dan Lord Rangga menyatu, antara Mas Andri dengan Lord Rangga kan sudah satu nasib sepenanggungan, dalam artian sebenarnya sih dalam satu kehidupan yang ada saat ini. Lord kan ya, apapun persekaranya adalah semuanya mereka sudah memberi sesuatu buat bangsa ini, khususnya para selebriti yang sudah ada itu kan sudah memberikan yang berarti buat bangsa ini. Kembali bahwa mereka pun tidak ada artinya tanpa dari kita semuanya ya, para kaum netizen maupun rakyat kita semuanya. Ya, tentu kalau kebangkitan Indonesia kelak ke depan adalah bisa menguasai dunia. Karena itu juga sudah kodrat iradatnya begitu. Cuman memang kembali kepada manusianya. Makanya menjadi penting sebuah catatan pada dekade besok, pada dekade waktu tahun 2004 ya, 2024 dan sampai dengan 2029 itu memang menentukan bahwa kepemimpinan Indonesia menentukan keberadaan dan pengaruh besar terhadap peradaban di seluruh dunia, baik keadaan situasi politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Itu Indonesia akan menentukan di situ. Makanya kalau terutama berkaitan dengan kebijakan partai-partai salah mengusung, akhirnya malah salah juga rakyat memilih, ya akhirnya itu menyebabkan Indonesia tidak akan pernah sampai yang disebut adil makmur tadi. Jampang, Surade, Kulon, ya, I love you, ya, Surade, saya juga suka di alam sana. Saya biasanya bisa berangkat dari Sukabumi, melewati Pelabuhan Ratu di sana, lewat di sana. Banyak sahabat-sahabat saya di sana, di Jampang, Surade. Oke, ya. Apapun keadaannya, perjuangan ini ya, perjuangan itu adalah bagian juga impian.
Impian itu adalah satu sisi, sebut orang cita-cita mulia. Tentu itu diberangkat dari sebuah orang tua, itu biasanya munculkan dari doa orang tua kita sebelumnya ya. Kemudian kita setelah lahir tetap didoakan. Baru setelah kita belajar berdoa baru bisa mengucapkan diri kita bahwa kita memiliki keinginan. Tentu keinginan ini yang selalu bisa membuat bahwa membuat manfaat bagi kebahagiaan diri kita maupun juga diri lingkungan kita. Itu di situ ada orang tua, ada saudara kita, ada anak-anak cucu kita, ya, ada namanya lingkungan kita, ada desa kita, ada seluruh negeri wilayah kita, dan seluruh bumi ini adalah merupakan sesungguhnya adalah satu. Kita semua bersaudara, makanya tidak boleh ada konflik sedikit pun sebenarnya. Dan Lot juga melarang keras bahwa dalam kehidupan ini tidak akan pernah lagi ada peperangan. Ya. Yang pasti bahwa tahun 2024 itu tadi yang mengusulkan ganti presiden, ya iyalah. Semuanya dunia ini akan ditentukan di Indonesia ini, menentukan keberadaannya. Dan Lord paham betul tentang itu. Bagaimana mengatasi dunia? Tentu dimulai dari Indonesia. Saat itulah Indonesia nanti baru kita ungkapkan pada posisi pengaturan sebuah sistem di ASEAN dan dunia. Itu menentukan terkaitan antara pada proses keberadaan ekonomi maupun di perbankan yang telah dibangun maupun kekuatan Defense Council, Security Council itu semuanya dibangun dengan posisi dari sini. Ya, sebelum Indonesia ada sudah dibangun oleh leluhur kita seperti itu keadaannya. Ya banyak orang menanyakan tentang berkaitan dengan tentang yang kemarin antara US ya. Uncle Sam itu masih bisa diperbincangkan. Sesungguhnya kalau dikatakan sebuah sistemnya yaitu di sana ada USA, itu benar memang itu namanya United States of America, itu namanya sistem pemerintahan. Ya, di atas koloni namanya. USA itu benar ya namanya yaitu United States of America. Tetapi kalau di dalam nama sebuah pasukan, di dalam hal ini adalah disebut pasukan Imperial Force, ya, pasukan kekaisaran namanya. Dan itu dibentuk dari sini semuanya dulu. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, itu dibentuk di Bandung. Itu US Army, US Navy, dan US lain-lainnya, itu bukan tentaranya Amerika, jangan salah itu. Makanya US itu diartikan di dalam pasukan itu disebut namanya Uncle Sam. Ya, itu benar adanya, dan Samnya itu Sultan Abdul Mufakir. Ya. Berkaitan dari turun temurunnya abah saya itu sana adalah paman lah di Banten. Karena kan kalau Lord kan dari Abah Raden Nagajati itu anak pertama Romo Sesarif. Kalau di Banten itu adik ketiga ya. Setelah abah saya Raden Nagajati turun ke Paman Raden Arya Kemuning, terus turun lagi ada di Banten yaitu Paman Hasanuddin. Lah, terkaitan dengan Sultan Abdul Mufakir itu benar adanya. Kemudian diplesetkan di sejarah dalam artian diplesetkan oleh sejarah yang ditulis, yang banyak ditulis dalam Wikipedia atau media-media yang sengaja. Jangan jadikan sumber Wikipedia ataupun Google yang ditulis adalah merupakan kebenaran. Itu salah juga orang membaca seperti itu. Sejarah itu ada yang ditulis di situ, ada yang ditulis di buku yang sebenarnya, ada sejarah yang benar, ada yang disimpan, ada yang sengaja diplesetkan. Contoh diplesetkan begini, arti Sam. Sam di sana diartikan dalam sebuah Google maupun Wikipedia adalah Samuel. Yang dulu diartikan bekas tentara yang akhirnya jadi pemasok daging, pedagang daging. Lah kalau bicara pedagang daging, mana bisa diartikan sebagai tentara, nama sebuah pasukan Imperial Force yang sebagai
kekuatan mengaungi dunia, untuk aman dunia. Ya. Jangan begitu. Saya berani taruhan itu, semuanya itu ada kebenarannya. Lo bisa mempertanggungjawabkan sejarah tersebut. Ya, bahwa US Navy, US di dalam pasukan Imperial Force itu, yang dalam hal ini itu bukan pasukannya Amerika, tapi itu Imperial Force, pasukan dunia untuk menjaga kekuatan perdamaian dunia itu. Itu ya diambil dari pemilik kedaulatan salah satunya, itulah yang sudah memberikan atas hak kedaulatan dalam artian de jure tanah Banten itu menjadi kemerdekaan Amerika. Itu benar adanya. Masa tukang daging dikasihkan nama pasukan? Apa itu maksudnya? Itu bohong, itu yang disebut berita hoax itu. Ya. Tukang daging kemudian namanya dijadikan sebuah tentara kekaisaran. Ya nggak mungkin lah. Tentunya yang dinamakan ya adalah Sultan Agung yang bisa memberikan. Kalau soal bicara kedaulatan, hak kedaulatan, itu semua dunia setelah Perang Dunia Kedua, ya, itu adalah diambil dari tanah-tanah yang disebut tanah Blumkring, yang pada kondisi saat ini disebut Nusantara sebenarnya. Dan Nusantara itu tidak terbatas posisi tanah Indonesia. Itulah yang disebut sekarang ASEAN sebenarnya, itu tanah Blumkring diambil. Ya. Tanah Blumkring itu tanah yang telah disewa belum selesai oleh Belanda saat itu.